bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai di negeri Melayu ni mesti berpantun. Anak raja ke Sungai Lumut, hendak bernaung di tengah hari. Kalau hendak melihat mengaji macam semut, datanglah ke kota Duri. Begini rupanya orang Duri kalau pergi pengajian. Dia tak hanya di masjid. Kalau di masjid ramai biasa, tapi di terminal pun ramai. Padahal biasanya terminal ini tempat copet, tempat perampok. Tapi hari ini, malam ini, semuanya bertakbir Allahu Akbar. Masya Allah. Maka yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Bengkalis, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda. Bapak Ibu Bupati hadir bersama kita malam ini. Forum Kompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Cabang, Kepala Kantor yang berkepala maupun tak berkepala. Insya Allah semuanya kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Idul Adha berkumpul semua. Nabi membawa Sayyidatuna Aisyah, Sayyidina Ali membawa Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain pun dibawa. Apa maknanya? Show force. Show, tunjukkan. Force, kekuatan. Bukan untuk membunuh, bukan untuk menganiaya, bukan untuk mengajak berperang. Tapi tujuan beramai-ramai ini dua. Yang pertama, menguatkan iman di dalam. Yang selama ini hatinya gonjang-ganjing, terombang-ambing. Malam ini, melihat orang ramai, bangkit kekuatannya insya-Allah. Allahu Akbar. Ke dalam memupuk kekuatan, keluar yang sepele menganggap umat Islam, yang meremehkan umat Islam, melihat ramai ini, insya-Allah. Kalaupun tak takut, paling tidak agak ngeri dia sikit. Makanya Nabi masuk ke kota Makkah membawa tombak, membawa anak panah, membawa baju besi, naik kuda, tegap, perkasa, ramai, 10.000 pasukan dia bawa. Tapi tak ada satu telinga yang dipotong, tak ada satu dada yang dibelah, dikunyah jantungnya, tak ada satu pun yang dia lukai. Karena dia datang membawa assalam, kedamaian. Salam, dalam bahasa Arabnya salam, dalam bahasa kitanya damai, dalam bahasa Inggrisnya salam, peace. Peace, kedamaian. Pipis, kencing. Makanya dalam satu acara itu dibuatkan baleho. Tujuan baleho itu siapa yang memoto bisa tahu temanya apa, tanggalnya berapa, lokasinya di mana. Malam ini tak tahu. Tema tak tahu, tanggal berapa tak tahu, lokasi di mana tak tahu. Kenapa? Angin kencang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema malam ini adalah memupuk ukhuwah Islamiyah. Malam ini kita tak menengok suku. Habib datang dari Lombok, Bapak Dandim datang dari Madura, Bapak Kapolsek datang, bapak-bapak dari Pemuda Pancasila datang, adik-adik, saudara-saudaraku, Bapak Ketua FPI datang dari Dumai kemari. Bayangkan, Allahu Akbar. Tak ada kita tanya suku satu-satu. Kau suku apa? Kau suku Jawa? Kau suku Batak? Kau suku Banjar? Kau suku Makassar? Yang mengikat kita malam ini cuma satu. La ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Abdul Samad, selama dari mulutmu keluar kata Allah, selama dari lidahmu terucap Muhammad Rasulullah,
kami akan ikut engkau. Betul? Tapi kalau perbuatanmu keluar dari tuntunan Allah, tindak tandukmu keluar dari sunnah Rasulullah, maka kami tak akan ikut engkau. Betul? Jangankan keluar dari tuntunan Rasulullah. Andai saya datang malam ini, tiba-tiba turun dari mobil, pakai celana jeans, pakai baju kaos oblong, pakai helm. Apakah ada larangan pakai celana jeans? Tak ada. Apakah pantang pakai baju kaos oblong? Tak ada. Tapi saat saya keluar naik ke atas, pakai jeans, pakai kaos oblong, pakai helm, jamaah sudah berbisik, ini Ustaz Somad apa Valentino Rossi? Apa maknanya? Ini pantas tak pantas, ini layak tak layak. Belum lagi cerita halal haram, belum lagi cerita melanggar aturan Allah. Maka jangan sombong kau Abdul Somad. Bukan engkau yang mengumpulkan orang banyak ini, Allah yang membuat hati ini datang kemari. Betul? Rasulullah yang membuat mereka datang kemari. Semuanya berselawat. Kenapa? Menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku Al-Mukarram Ustaz Indra Gunawan, kenapa kita muliakan beliau? Karena kalimat-kalimat Al-Quran, kalam Allah keluar dari mulutnya. Seluruh qari di dunia ini dikumpulkan, internasional, diadakan musabaqah di Kuala Lumpur, dari mulai Maroko sampai Merauke. Juara satunya dari Riau, Ustadz Indra Gunawan. Orang Duri ini kalau buat acara tak mau level-level internasional. Luar biasa. Andai ada musabaqah dunia akhirat, menang juga Ustaz Indra Gunawan. Imam masjid terbaik nasional nomor 1 tahun 2015, Islamic Center Pasir Pangarayan. Padahal yang jalan lintas itu Duri. Mestinya masjid besar itu di kota Duri ini. Insya Allah, amin. Karena Pasir Pangarayan jalur lintas barat dulu betul. Dulu jalur orang di sana menghubungkan dari Mandailing Natal sampai ke Sumatera Barat. Tapi hari ini lalu lintas dari Aceh turun ke Medan mau pergi ke Jambi, semua mobil pasti lewat di Duri insyaallah. Betul? Semua berawal dari mimpi. Orang yang tak pernah bermimpi, dia tidak akan melihat mimpi menjadi kenyataan. Akan ada Islamic Center besar di Duri insyaallah, yang akan menjadi benteng umat Islam insyaallah. Di sana nanti kita akan tabligh akbar insyaallah. Andai terwujud Islamic Center itu, entah 5 tahun lagi, entah 10 tahun lagi diresmikan, lalu berpidato Pak Bupati dalam rangka peresmian Islamic Center ini adalah ide dulu ceramah di terminal 5 tahun yang lalu, dan penceramahnya sudah mati dimakan cacing tanah. Andai mati Abdul Somad, maka tetap mengalir pahalanya, paling tidak mendapatkan amal jariah, memberikan ide kebaikan-kebaikan. Anak-anak, Allahu Akbar. Tidak ada orang yang sia-sia mewakafkan masjid di tepi jalan di Duri. Kenapa? Karena setiap mobil pasti singgah. Dari Palembang ke Medan singgah di Duri. Dari Sumatera Utara ke Sumatera Barat singgah di Duri. Dari Jambi pergi ke Medan singgah di Duri. Maka setiap masjid yang ada pasti kiri kanan itu penuh mobil-mobil parkir, walaupun tak semuanya sholat. Banyak juga saya tengok mobil pas masuk ke dalam masjid, penuh masjid, tidur. Oleh sebab itu tetap juga kita sudah meringankan beban orang. Berapa banyak supir-supir berat matanya, hampir dia tabrakan. Tapi karena masjid yang kita bangun, tinggal buat pengumuman saja, jangan tidur telungkup. Karena kalau telungkup tumpah air liur basi di tempat sujud. Imam pula lama sujud berdoa, makmum tak tahan busuk minta ampun. Begitu bangkit pitam pingsan. Oleh sebab itu buatlah di sana pengumuman jangan tidur telungkup. Telentang boleh, tapi saking parahnya ada orang ini parah telentang pun ngences juga.
Siapa yang telentang ngences, beli pempes. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi cita-cita besar itu bisa terwujud kalau kita bersama. Bersatu boleh juga. Bersatulah yang membuat kita bersama. Betul? Mana mungkin ibu dan bapak boleh bersatu kalau tidak bersama? Bersama kita bersatu, bersatu kita bersama. Kalau sudah bersatu bersama, lahirlah anak dan cucu. Betul? Kalau tak bersatu mana bisa? Walaupun bersama. Suaminya di Duri, istrinya kerja di Pekanbaru. Bersama, tapi tak bersatu. Mana bisa dikirim pakai WA? Oleh sebab itu mesti bersama. Malam ini kita semuanya bersama. Tak kita tengok dia pejabat, tak kita lihat apa bajunya. Malam ini kita sama. Pak Dandim sengaja pakai baju koko. Tak tahu saya beliau tentara. Kalaulah tak ada yang mengenalkan, mungkin saya cuek-cuek aja. Tapi setelah diperkenalkan, ini Pak Dandim, ini Pak Kasdim, ini Pak Kapolres, ini Bapak Fulan, ini Bapak Fulan. Kadang kita menghormati orang karena statusnya. Kalau yang datang ke rumah itu RW, keluar cappuccino. Kalau datang RT, teh manis tak bergula. Datang orang biasa, air putih pun tak nampak. Jangan muliakan orang karena statusnya, karena sampai masanya status akan hilang. Betul? Kau bersama dengan orang karena hartanya, harta akan binasa. Kau muliakan orang karena jabatannya, paling lama 5 tahun kalau tak datang KPK. Kau muliakan dia karena sukunya. Berapa banyak orang dicabut kehormatan karena melanggar pantangan suku. Tapi muliakanlah dia karena sesuatu yang tak akan lekang karena panas dan tak akan lapuk karena hujan. Apa dia? La ilaha illallah. Itu yang selalu kita katakan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ditutup dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu. Dengan itu kita akan dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, Bapak Ibu menengok saya jelas apa tak jelas? Saya menengok Bapak Ibu tak jelas. Karena lampu tu terang minta ampun. Tak perlu dimatikan. Karena kalau dimatikan, kamera nanti tak nampak di YouTube. Karena tak semua hadir malam ini. Kita bersatu bersama dalam bentuk zahir dan nyata. Tapi saudara kita di Papua sana, saudara kita di Sulawesi Utara sana, saudara kita di Tapanuli Utara sana, mereka minoritas, jarang mendengar pengajian. Alhamdulillah, ada saudara-saudara non-muslim yang berbaik hati mengirimkan ceramah Ustaz Somad. Dia memang tak Islam, tapi dia baik, dikirimkannya ceramah ini ke sana. Dia datang dari Korea, namanya Samsung. Dia datang dari Jepang, namanya Sony. Kalau Sony dari Jepang, kalau dari Rokan Hulu, Sony. Datang satu lagi, apel yang dikunyah sebelah sikit, namanya iPhone. Kalau di Jawa, ipun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah bersama, jangan lagi ejek mengejek. Jangan lagi ada fitnah, jangan lagi ada hoax. Kita diajarkan hak. Wa tawasau bil haq. Tapi sekarang banyak yang merubah wa tawasau bil hoax. Jangan ada hoax di antara kita. Kalau ada apa-apa, klarifikasi. Tanya. Ustaz Somad biasanya tak pernah ceramah macam malam ini. Apa sih rahasianya? Karena pakai rompi. Dapatnya di mana? Di Duri lah. Dari siapa? Tak boleh sebut nama. Menjaga kode etik jurnalistik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan ada dusta, jangan ada bohong, jangan ada tipu-tipu, jangan ada pencitraan. Betul? Ditengok balehonya putih. Sampai saya pun heran, siapa penceramah ini putih betul? Pas didekati, rupanya foto awak. Siapa punya kerja? Photoshop.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasa-biasa saja, apa adanya, tak perlu pencitraan, tak perlu nampakkan yang betul-betul benar-benar. Itulah yang akan kekal abadi. Betul? Ini dipakailah makeup sampai budak Kelly 3 inci. Muka putih, tangan hitam. Kipas angin mati. Akhirnya lunturlah. Meleleh. Apalah perlu pencitraan. Yang penting itu bukan fisiknya. Yang penting itu cahaya mata karena bekas baca Quran malam tadi. Cahaya wajah karena bekas air wudhu tadi. Cahaya aura kecantikan karena apa? Tahajud malam. Itu yang disebut dengan apa? Inner beauty. Kecantikan dari dalam. Begitu juga dengan kehidupan ini. Tak perlu kita buat-buat. Apa adanya saja. Serahkan pada Allah. Langkahkan kaki. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dalam bersahabat pun begitu. Dalam berumah tangga pun begitu. Kalian yang muda-muda, kalau perlu juga yang tua-tua pun tak apa-apa. Kalau sudahlah awalnya bohong, maka akan ditutupi dengan 1000 bohong. Betul? Kau anak siapa? Aku anak bangsawan. Apa itu bangsawan? Bangsa yang hidup di awan. Rupanya anak sakit sawan. Bohong semuanya. Akhirnya kena mengaku anak bangsawan hidup di awan, maka tak level untuk pada rendah. Akhirnya gaya pun meninggi saja, mendongak saja. Kalau jumpa sama orang tak mau mengulurkan tangan, tangan masuk kantong, mendongak ke atas. Udahlah pesek, mendongak pula. Datang hujan gerimis masuk. Kenapa disombongkan? Saya datang ke Duri tadi, masuk ke hotel, turun, makan, semuanya mengulurkan tangan. Tak ada satu pun yang sombong. Assalamualaikum Pak Ustaz, apa kabar? Assalamualaikum Pak Ustaz, apa kabar? Assalamualaikum Pak Ustaz, apa kabar? Semuanya salam, habis salam baru putus. Salam. Di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ma min muslimaini, ada 2 orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, Allah ampunkan dosa mereka berdua malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Assalamualaikum. Tak semua saya salami. Kenapa? Karena ada ibu-ibu yang tak mahram. Begitu dia gini kan, datang pula staf dari belakang. Udah, Ustaz tak mau, sama saya aja. Kenapa Ustaz gini? Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum, dicucukkan paku dari api neraka ke kepala kamu, khairan, lebih baik daripada kau menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Ustaz Somad, ini kan 16 pertemuan ya. Ini pertemuan kita terakhir ya. Mungkin ada silap salah, kami mohon maaf ya Pak Ustaz. Padahal yang mau salamannya nak gadis. Masya Allah, mau disalami takut berdosa, tak disalami jarang-jarang dapat. Tapi kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita takut sama manusia. Takut kepada siapa? Dia. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Maka inilah yang membuat kita tetap bisa bersahabat, berkawan. Jumpa bersalaman. Jangan karena pejabat salami, karena Pak Sekda salaman, karena Pak Kepala Dinas salaman, karena Bapak Camat salaman. Tapi kalau orang tak ada jabatan, siapa dia? Najis. Oh, jangan kau pandang. Memangnya nanti kalau kau mati yang menguburkan kau Pak Camat? Memangnya nanti kalau kau mati yang memandikan jenazahmu Pak Bupati? Memangnya nanti kalau kau sakit yang menyuapkan makanmu siapa? Bapak-bapak yang menyepelekan bininya, yang cuci maki bininya, yang menyepelekan bininya, ibu sampaikan, Bang, dengar ceramah Ustaz Somad tadi malam. Nanti kalau tiba masanya abang sakit, aku juga menyuapkan. Mana kawan abang yang selamanya abang keluar tiap malam? Mana? Sama kawan. Makan. Tentu yang solehah tak begitu. Betul? Malam ini yang datang ni solehah semua. Dari mana Ustaz tahu? Dari bunyi aminnya. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari salamnya saja adalah doa. Saya diundang seminar. Sampai di pintu hotel datang mahasiswa. Welcome Pak Ustaz, katanya. Welcome Pak Ustaz. Apa kau bilang?
Welcome, well, bagus. Come, datang. Welcome, datangnya bagus. Baliknya, saya tak mau diucapkan welcome Ustadz Somad Keduri. Jangan kau katakan welcome. Katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat engkau Ustadz Somad. Selamat engkau Ustadz Somad. Selamat anakmu, selamat keluargamu, selamat hartamu, selamat hidupmu, selamat matimu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Itu arti salam. Allahumma antas salam. Di antara nama Allah As-Salam. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Makanya tetap mata pertama yang saya doakan adalah Assalam. Selamat kalian semua yang di bawah tak masuk angin walaupun duduk di tanah. Selamat kalian semua di atas tak jatuh ke bawah walaupun tinggi. Selamat kalian yang paling tinggi, jangan sampai. Tapi kalau jatuh patah juga tuh. Hati-hati, hati-hati. Gampang saya aja dari atas nih ke bawah gampang. Selamat kalian yang di atas mobil. Awas kalau mobil itu bergerak. Masya Allah. Patutlah kita semangat malam ini karena audiensnya anak-anak muda, betul? Dari mana Ustaz tahu anak muda? Hanya anak muda lah yang bisa naik ke atas. Allahu Akbar, di atas pokok kayu. Tapi ingat, kalau sampai tangga muda itu jatuh, kalian dituntut di hadapan Allah SWT. Insya Allah anak muda soleh-soleh semua insya Allah. Anak-anak muda baik-baik semua insya Allah. Ini pun juga semua. Ternampaknya para bola udah bergoncang. Luar biasa duri ini. Hah? Yang di atas atap awas jatuh ke bawah. Atap tuh bocor, nanti kena hujan, menimbulkan mudarat. Tapi semuanya baik-baik insya Allah. Allahu Akbar. Guna takbir itu untuk mengusir hantu setan. Karena setan menggoda biji mata, disiramkannya. Dulu ustadz-ustadz kita mengajarkan setan membawa sapu, membawakan kipas, tidur, tidur, tidur. Itu setan dulu, setan jadul. Setan yang sekarang dibawakannya asing. Itulah mengapa kalau pengajian mengantuk. Makanya kalau nampak kawan di sebelah mengantuk, takbir, Allahu Akbar. Lepas keluar, Allahu Akbar. Habis itu awak pula mengantuk. Dibalas kawan. Ustadz ini mengada-ngada aja nih. Masa pula takbir ngusir setan? Ya, karena ketika azan dikumandangkan, setan berterbangan semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anjing melolong. Kenapa anjing melolong? Melihat setan lari tunggang langgang lintang pukang. Makanya muazzin itu anak-anak muda. Nanti kalau ada acara maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, buat lagi tabligh akbar, buat lagi. Tapi jangan sekedar pengajian. Buatkan di akhir pertemuan adalah pembagian hadiah. Sambutan disampaikan oleh Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota. Panjang-panjang buat orang tak akan pulang. Kenapa? Ada pembagian hadiah. Wah, insya Allah. Maka buat musabaqah azan, juara 1 itu yang akan azan di Islamic Center kita nanti insya Allah. Dia yang azan, mendengar suara azan di Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan, Rokan Hulu, menggelegar kota Pasir Pangarayan, menggelegar. Kenapa? Menaranya 99 meter ke atas untuk mengambil Asmaul Husna. Ustadz Somad kata protokol, iya Pak, Ustadz nanti naik ke atas menara 99, nampak rumah Ustadz di Panam. Serius Pak? Iya, naiklah saya ke atas. Saya tengok mana Panam tu Pak. Menengoknya dengan mata hati. Kena juga Pak dikerjai. Naik pakai lift ke atas, sampai ke atas, melihat Bukit Barisan begitu indah. Sebelah kanan Sumatera Utara, sebelah kiri Sumatera Barat.
indah, menggelegar suara azan. Kenapa? Muazzinnya suaranya luar biasa. Tapi kadang kalau kita musafir dalam perjalanan menyakitkan. Yang azan, dia azan, kita khawatir. Khawatir apa? Putus sakratul maut. Allahu Akbar, Allah. Kata setan, ini serius apa tidak ini? Aku kalau serius aku cabut gitu deh. Cuma latihan aja tak usah lah kata setan. Lagi-lagi kebersamaan. Bersama-sama membangun masjid, bagus. Bersama-sama memakmurkan masjid. Saya tidak cerita membangunkan masjid. Saya tak perlu cerita memakmurkan masjid di Duri. Kenapa? Kalau di terminal aja seramai ini, apalagi di masjid. Iya kan? Kalau mau tengok buktinya, tengok subuh besok. Tolong besok subuh, setiap jamaah solat di masjid, ambil foto, kirimkan ke nomor saya masing-masing. Kita cek, saya yakin melimpah ruah. Kenapa? Sedang di terminal aja macam ini banyaknya, apalagi di masjid. Tapi jangan sampai pulang dari sini begadang tak tentu arah, ngobrol, pulang tidur langsung. Mana bisa kami tidur Pak Ustaz? Kami biasa tidur tengah malam, beli antimo, makan 2 biji. Habis itu tidur. Asal makan 2 biji menguap lah. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, 5 jam tidur. Jam 4 bangunlah. Apa kerja bangun? Mandi. Mandi. Bagus mandi subuh tuh. Bersih kita. Terapi. Habis mandi, solat sunat. Usalli sunnatat tahajud. Rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tua di sebelah kamar mendengar. Apa tuh bang? Suara mic dari masjid. Apa pula abang di masjid jam 4 lagi? Dari mana? Dengarnya dari sebelah. Oh anak kita. Anak kita tahajud padahal umurnya baru 15 tahun. Kita udah 75 tak pernah sembahyang. Tak pernah dia suruh ayahnya sembahyang. Tak pernah dia ceramahi emaknya. Tapi mereka dapat hidayah karena dia. Jadi kalian yang muda-muda, kalau sudah pengajian, jangan mentang-mentang udah pengajian, kalian pulang ke rumah, kalian panggil ayah sini, emak sini, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan begitu cara. Kalian buat aja. Emak saya ini tak berjilbab Pak Ustaz. Belikan jilbab ke pasar. Mak, ada hadiah mau kau belikan untuk emak. Apa ini? Bukalah mak. Ditengoknya jilbab. Kau nyindir aku ya? Doa kepada Allah, terbuka pintu hidayahnya. Ini ukhuwah. Ukhuwah persaudaraan. Kita tak sampai hati menengok dia masuk neraka jahanam. Betul? Ayah kita, emak kita yang mencarikan makan untuk kita. Hitam kulitnya kena panas demi untuk uang sekolah belanja kita. Tapi dia tak selamat karena belum juga hijrah. Kalau ditanya kenapa tak solat, bangkit cacingnya. Marah mengamuk dia. Tapi ketika kita yang beramal, dapatnya hidayah. Balik dia kerja, lelah, capek dia. Jam 1 malam, duduk dia di ruang tamu. Tiba-tiba didengarnya dari balik kamar suara kita membaca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Diintipnya di kamar tengok, rupanya TV hidup. Sangka anak baca Quran. Oleh sebab itu maka ini mestilah kita ajarkan.